Australia berduka setelah tragedi penembakan massal terjadi di Bondi Beach, Sydney pada Minggu 14 Desember 2025. Insiden yang mengguncang salah satu destinasi wisata paling populer di negeri kanguru itu, menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Pemerintah sempat secara resmi menetapkan peristiwa tersebut sebagai aksi teror. Penembakan terjadi saat ribuan orang berkumpul untuk menghadiri perayaan Hanukkah. Layanan darurat menerima laporan pertama pada pukul 18:47 waktu setempat. Kepolisian menyebut pelaku melepaskan tembakan secara brutal ke arah kerumunan warga yang tengah mengikuti acara tahunan tersebut. Lalu, apa saja fakta-fakta yang terjadi atas insiden memilukan tersebut? Menurut keterangan kepolisian New South Wales, acara Hanukkah di Bondi Beach dihadiri sekitar 1.000 orang. Suasana yang semula penuh sukacita berubah menjadi kepanikan ketika suara tembakan terdengar dari beberapa titik. Aparat keamanan segera menutup kawasan pantai dan melakukan evakuasi massal. Unit anti-teror dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sementara helikopter medis terlihat hilir mudik membawa korban luka ke rumah sakit terdekat. Polisi New South Wales mengonfirmasi 15 orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Korban tertua berusia 87 tahun, sementara korban termuda adalah anak perempuan berusia 10 tahun yang menghembuskan napas terakhir setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit anak. Selain korban tewas, 42 orang lainnya mengalami luka-luka termasuk luka tembak dan cedera akibat terinjak saat kepanikan. 5 korban dilaporkan dalam kondisi kritis, diantaranya 2 anggota kepolisian yang terluka saat terjadi baku tembak dengan pelaku. Kepolisian mengungkapkan penembakan dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya. Keduanya diidentifikasi sebagai Sajid Akram berusia 50 tahun dan Nafid Akram berusia 24 tahun. Sajid tewas di lokasi setelah terlibat baku tembak dengan aparat, sementara Nafid mengalami luka kritis dan kini dirawat di rumah sakit di bawah penjagaan ketat. Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menyebut Sajid Akram datang ke Australia menggunakan visa pelajar pada 1998 dan kemudian memperoleh status penduduk tetap. Sementara anaknya merupakan warga negara Australia yang lahir di negara tersebut. Polisi menyatakan kedua pelaku menggunakan senjata laras panjang. Sajid Akram tercatat memiliki izin kepemilikan 6 senjata api. Selain itu, aparat menemukan bahan peledak di dalam kendaraan yang diduga digunakan para pelaku. Pemerintah New South Wales secara resmi menetapkan insiden ini sebagai tindak teror pada pukul 21:36 waktu setempat. Penetapan tersebut membuka jalan bagi operasi gabungan kontra terorisme antara kepolisian negara bagian dan federal. Laporan media nasional menyebutkan bahwa kedua pelaku diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok ISIS. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa 16 Desember 2025 menyatakan serangan tersebut tampaknya didorong oleh ideologi ekstrim. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah targeted at the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. And visiting the scene there at Bondi this morning, it was a very physical reminder of the iconic status of Bondi Beach and the Bondi Pavilion. I opened that pavilion after the refurbishment just a couple of years ago. It is a historic place, and the fact that this was a venue for this act of evil that was clearly calculated by these perpetrators
is just an outrage and has shocked the community. One of the things that is coming through, though, is that the community want to be able to express their support and solidarity. And I would urge and join with others who have urged Australians across the country to light a candle, put it in their front window tonight at 6:47 p.m. to show that light will indeed defeat darkness, part of what Hanukkah celebrates, of course. We are stronger than the cowards who did this. Tragedi Bondi Beach juga menelan korban dari kalangan warga negara asing. Pemerintah Hungaria mengonfirmasi 2 warganya tewas dalam serangan tersebut. Sementara Kementerian Luar Negeri Slovakia menyebut seorang warga negara ganda Slovakia Australia, Marika Pogani, turut menjadi korban. Pogani dikenal aktif di komunitas Yahudi setempat dan tewas saat berada di tepi pantai bersama seorang temannya. Gelombang kecaman internasional pun mengalir. Perdana Menteri Albanese menyebut penembakan tersebut sebagai kejahatan murni. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai serangan itu sebagai aksi antisemitisme. Pemerintah Australia sepakat untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api, termasuk memperkuat pemeriksaan latar belakang, melarang non-warga negara memiliki izin senjata, serta membatasi jenis senjata yang boleh dimiliki sipil. Penembakan Bondi Beach disebut sebagai yang terburuk dalam beberapa dekade sejak tragedi Port Arthur 1996. Di tengah duka muncul persoalan lain. Seorang pria bernama Naved Akram yang tidak terkait dengan pelaku mengaku mengalami teror setelah fotonya keliru disebarkan di media sosial. Ia menyebut menerima ancaman dan ketakutan untuk keluar rumah. Polisi Australia menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum diverifikasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat. Pemimpin Gereja Katolik Paus Leo XIV turut menyampaikan doa dan keprihatinan mendalam atas tragedi tersebut. Dalam audiensi di Vatikan, Paus menyerukan agar kekerasan antisemit segera diakhiri.